Kenapa Indonesia memilih gandum, Pak? Kan, yang lain kan kita sudah produksi. Sekarang gandum ini kita imporkan. Nah, import ini syukur-syukur kalau bisa tumbuh. Jadi kedelai juga nanti setelah padi jagung kan. Alhamdulillah kan. Sekarang stok kita beras di gudang Bulog hari ini 2,8 juta ton. Dan kita hitung 13 hari ke depan, tanggal 1 kemungkinan itu 3,3 juta ton lebih. Dan ini mungkin tertinggi 10-20 tahun. Stok kita di gudang. Kemudian nanti jagung juga, maaf kelihatan jagung agak harga turun ya, karena produksi naik. Ini kita selesaikan. Kemudian kedelai. Nah, gandum kita mulai mencari lahan, menyesuaikan bibit yang cocok hidup di Indonesia, daerah tropis. Kalau itu kita temukan, ini berkah bagi Indonesia. Bahkan soal yang kelapa bulat yang lagi naik harganya, kalau dari teman-teman itu udah tahu Bu faktor penyebabnya apakah karena produksi kita yang kurang atau justru karena kebijakan ekspor, Pak? Ya, pertama alhamdulillah petani bahagia karena harga kelapa bulat naik. Dan saya ke lapangan, beliau pesta. Maaf ya, ini hikmah ada krisis ya. Hikmah kenapa? Harga kakao yang dulunya itu 27.000. Salah satu Bupati Kolaka Utara lapor, Pak Menteri terima kasih. Dulu harga 27.000 kakao, sekarang naik 1.120.000 per kilo. Jadi ada hikmah luar biasa. Kelapa juga, ini tinggi. Ini produksi kita nomor 2 dunia. Kita ini baru mau tanam lagi. Kita percepat tanam, kita rehab dan seterusnya. Sudah diperintahkan Bapak Presiden. Kita rencana memproduksi lagi karena demandnya meningkat. Ya. Kita bersyukur petani kelapa menikmati seluruh Indonesia. Sekarang petani padi, alhamdulillah, kakao, milk, kemudian apalagi kelapa dalam lagi menikmati harga ekspor. Komoditas perkebunan strategis yang demandnya tinggi tingkat dunia, ini kita fokus untuk rehat, planting, kemudian kita tanam baru, lahan baru, kemudian kita pemeliharaan yang baik. Kenapa? Ini menghasilkan devisa, termasuk kakao, kelapa dalam, palak, kelapa sawit. Apa tujuan kita? Meningkatkan ekspor, kemudian menekan impor, pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini tujuan akhir kita. Tolong sampaikan, beri ruang petani kelapa bahagia di saat harga tinggi. Jadi regulasi yang menghambat, ngapain? Kita bypass saja. Contoh pupuk. Itu pupuk ini adalah 12 menteri harus setuju, tanda tangan. 38 gubernur, 500 bupati dan wali kota tanda tangan baru pupuknya sampai ke di lapangan. Dari pertanian setuju ke pupuk Indonesia langsung ke kelompok tani kelompok. Itulah mungkin contoh yang diberikan Bapak. Apa yang terjadi? Produksi kita naik berapa? 62%. Itu kata BPS, bukan pertanian. Supaya tidak ada polemik. Gudang kita serapannya Januari, Februari, Maret itu sampai hari ini 1,1 juta ton serap beras, bukan gabah. Yang dulunya 5 tahun terakhir cuma 1 juta 1 tahun. Lompatannya adalah 2000% selama 3 bulan. 2000%. Itu pentingnya kita regulasi diperbaiki. Jadi yang dimaksud Bapak adalah mana yang menguntungkan rakyat Indonesia, apapun modelnya, mau impor, mau ekspor, mana yang menguntungkan rakyat, titik. Kelapa tadi, permudah ekspornya. Kenapa? Harga lagi bagus. Benar nggak? Kalau kemudian ada kita impor bahan baku, kita permudah. Kenapa? Rakyat membutuhkan harga yang baik. Intinya, beliau sampai. Jadi harus ini diterjemahkan seluruh regulasi yang kita bangun kepentingan rakyat, titik. Jangan ada kepentingan oknum. Jadi prinsip bekerja kita adalah apa sih? Bagaimana meningkatkan kesejahteraan petani Indonesia untuk pangan dan menggerakkan ekonomi.